Hadirin sekalian, sambutlah utusan pendamaian PBB, Bapak Leonardo DiCaprio. Terima kasih, Sekretaris Jenderal. Yang terhormat, hadirin sekalian, dan para tamu undangan yang berbahagia. Saya merasa terhormat berada di sini hari ini. Saya berdiri di hadapan Anda bukan sebagai ahli, namun sebagai warga negara yang peduli. Salah satu dari 400.000 orang yang berbaris di jalan New York pada hari Minggu, dan 9 orang lainnya di seluruh dunia yang ingin menyelesaikan krisis iklim kita. Sebagai seorang pelaku, saya berpura-pura untuk menyerah. Saya bermain karakter, seringkali menyerahkan hal masalah fiktif. Saya percaya bahwa umat manusia telah melihat perubahan iklim dengan cara yang sama. Seakan-akan menyerah fiktif, seolah-olah berpura-pura dalam perubahan iklim yang tidak nyata, dan namun saya rasa kita semua udah tahu lebih baik dari itu. Setiap minggu kita melihat kejadian iklim yang baru dan tak dipandang. Begini terjadi saat ini. Kekeringan semakin parah, lautan kita semakin asam dengan gumpalan tanah yang naik dari rasa laut. Kita melihat peristiwa cuaca ekstrim, tapi Antartika Barat dan Greenland mencair dengan kecepatan yang beberapa dekade lebih cepat dari proyeksi ini. Semua ini bukanlah retorika dan tidak ada yang histeria. Ini adalah fakta. Komunitas ini mengetahuinya, industri mengetahuinya, pemerintah mengetahuinya, bahkan militer Amerika Serikat pun mengetahuinya. Kepala Komando Pasifik anggota Angkatan Laut Amerika Samuel Locklear baru-baru ini mengatakan bahwa perubahan iklim sebetulnya merupakan ancaman keamanan yang besar. Teman-temanku, tumbuh ini mungkin lebih besar daripada pertemuan lainnya dalam sejarah manusia. Sekarang menghadapi tugas yang sulit, tetapi dapat dicapai. Anda dapat membuat sejarah, atau Anda akan dibikin awalnya. Untuk memperjelas, ini bukan sekedar menyuruh orang untuk melatih bola lampu atau membeli mobil hybrid. Bencana ini berkembang di luar pilihan yang dibuat oleh industri. Sekarang ini adalah tentang industri pemirsa kita di seluruh dunia mengambil tindakan tegas dan berskala besar. Sekarang adalah tempat yang untuk bertindak. Kita perlu memberi label harga pada emisi karbon dan menghapuskan subsidi pemerintah untuk semua perusahaan minyak, batu bara, dan gas. Kita menggigir untuk melanggar etis yang diberikan para pencemar industri atas nama ekonomi pasar bebas. Mereka tidak dapat mengeluarkan pajak itu. Kalau baiknya energi terbaru ini tidak dapat hanya dicapai, terdapat juga kebijakan ekonomi yang baik. Ini bukan perdebatan partisan, ini adalah perdebatan manusia. Udara bersih dan iklim yang layak huni adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, dan menyelesaikan krisis ini bukanlah masalah politik, melainkan masalah kelangsungan hidup kita. Ini adalah waktu yang paling mendesak dan paling mendesak. Para delegasi yang terhormat, para pemimpin dunia, aku berpura-pura untuk mencari nafkah, tetapi hanya tidak. Orang-orang yang membuat suara mereka didengar pada hari Minggu di seluruh dunia dan momentum ini. Tapi sekarang ini adalah giliran Anda. Waktu Anda untuk menjawab tantangan terbesar umat manusia adalah sekarang. Kami memohon kepada Anda untuk menghadapinya dengan keberanian menyedihkan. Terima kasih. Please welcome newly appointed United Nations Messenger of Peace, Mr. Leonardo DiCaprio. Hadirin sekalian, sambutlah utusan perdana PBB, Bapak Leonardo DiCaprio. Thank you, Mr. Secretary General. Terima kasih, Sekretaris Jenderal. Excellencies, ladies and gentlemen, and distinguished guests. Yang terhormat, hadirin sekalian dan para tamu undangan yang berbahagia. Honored to be here today. Saya merasa terhormat berada di sini hari ini. I stand before you not as an expert, Saya berdiri di hadapan Anda bukan sebagai ahli, but as a concerned citizen. dan namun sebagai warga negara yang peduli. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, Di hari Minggu, salah satu dari 400.000 orang yang berbaris di jalanan New York, and the billions of others around the world dan dari miliaran orang lainnya di seluruh dunia who want to solve our climate crisis. yang ingin menyelesaikan krisis iklim kita. As an actor,
sebagai seorang I pelaku, pretend for a movie. I play fictitious characters, often solving. saya berpura-pura untuk mencari nafkah. Saya berpura-pura untuk mencari nafkah. Saya memainkan karakter yang tidak nyata, seringkali memecahkan masalah yang tidak nyata. Fictitious problems. Masalah I fiktif. believe that mankind has looked at climate change in that same way. Saya percaya bahwa umat manusia telah melihat perubahan iklim dengan cara yang sama, As if it were a fiction. As if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. seakan-akan ini hanyalah fiksi belaka. Seolah-olah berpura-pura bahwa perubahan iklim tidak nyata akan membuat perubahan iklim hilang. But I think we all know better than that now. Namun sekarang saya rasa kita semua tahu lebih baik dari itu. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Tiap minggu kita sering melihat kejadian iklim yang baru dan tidak terbantahkan. Bukti bahwa percepatan perubahan iklim sedang terjadi saat ini. Droughts are intensifying, our oceans are acidifying, with methane plumes rising up in the ocean floor. Kekeringan semakin parah, lautan kita semakin asam dengan gumpalan metana yang naik dari dasar laut. We are seeing extreme weather events, and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates. Kita sering melihat ke cuaca yang ekstrim dan gumpalan es di Antartika Barat dan Greenland mencair yang belum pernah terjadi Decades sebelumnya. ahead of scientific projections. Beberapa dekade yang lebih cepat dari proyeksi dunia. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. It is fact. Semua ini bukanlah retorika dan tidak ada yang histeria. Ini adalah fakta. The scientific community knows it, industry knows it, Komunitas industri mengetahuinya, governments know it, even the United States pemerintahan mengetahuinya, military knows it. bahkan militer Amerika juga mengetahuinya. The chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. Kepala Komando Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana Samuel Locklear, baru ini mengatakan bahwa perubahan iklim adalah satu-satunya ancaman keamanan terbesar. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. Teman-teman sekalian, tubuh ini mungkin lebih besar dari pertemuan lainnya dalam sejarah manusia. Sekarang menghadapi tugas yang sulit, namun dapat dicapai. You can make history, or you will be vilified by it. Anda bisa saja membuat sejarah, atau sebaliknya Anda akan difitnah juga olehnya. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. Untuk memperjelas, ini bukan sekedar menyuruh orang untuk mengganti bola lampu atau membeli bola hybrid. Bencana ini telah berkembang di luar pilihan yang dibuat oleh individu. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. Namun sekarang ini adalah tentang industri dan pemerintah kita di seluruh dunia mengambil tindakan tegas dan berskala besar. Now must be our moment for action. Sekarang ini adalah saat yang tepat untuk kita buat bertindak. Saat yang tepat bagi kita untuk bertindak. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. Kita perlu memberi label harga pada emisi karbon,
dan menghapuskan subsidi pemerintah untuk semua perusahaan minyak, batu bara, dan gas. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. We do not deserve our time. Kita harus mengakhiri tumpangan gratis yang diberikan kepada para pencemar industri atas nama ekonomi pasar bebas. Tax dollars deserve our scrutiny. The economy itself will die if our ecosystems collapse. Mereka tidak layak mendapatkan uang pajak kita. Mereka layak mendapatkan pengawasan kita. Karena ekonomi itu sendiri akan mati jika ekosistem kita runtuh. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. Dan kabar baiknya, energi yang terbaharui tidak hanya dapat dicapai, tetapi juga dengan kebijakan ekonomi yang baik. This is not a partisan debate, it is a human one. Ini bukan perdebatan yang partisan, ini merupakan perdebatan antar manusia. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. Udara yang bersih dan iklim yang layak huni adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Dan menyelesaikan krisis ini bukanlah masalah politik, melainkan merupakan masalah kelangsungan hidup kita. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Ini merupakan waktu yang paling mendesak dan pesan yang paling mendesak. Honored delegates, Para delegasi yang terhormat, leaders of the world, para pemimpin dunia, I pretend for a living, saya berpura-pura untuk mencari nafkah, but you do not. tetapi untuk Anda tidak. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. Orang-orang membuat suara mereka didengar pada hari Minggu di seluruh dunia, dan momentum ini tidak akan berhenti. But now it is your turn. Namun saat ini adalah giliran Anda. The time to answer humankind's greatest challenge is now. Waktu untuk menjawab tantangan terbesar umat manusia adalah sekarang. We beg of you to face it with courage and honesty. Kami memohon kepada Anda untuk menghadapinya dengan keberanian dan kejujuran. Thank you. Terima kasih.